Shalom sahabat Gebada, bagaimana kabarnya? Kiranya kita dalam keadaan penuh sukacita dan penuh semangat mengikuti gerakan baca dengar Alkitab sampai saat ini. Saya Pastor Kong Leoris dari Gereja Jakarta City Blessing. Mulai hari ini mari kita baca Kitab Markus selama 1 minggu ke depan. Kitab Markus ditulis oleh Markus sendiri. Ia adalah keponakan Barnabas, rekan sekerja Paulus. Gereja mula-mula dimulai di loteng rumah Markus sendiri. Ia beruntung dapat bertemu langsung dengan Yesus, mendengarkan firman-Nya, dan melihat pelayanannya selama 3 tahun. Para ahli Alkitab menyebutkan bahwa pemuda yang mengikuti Yesus saat dia ditangkap, dalam Markus pasal 14, itulah Markus sendiri. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Markus pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai ke Taman Getsemani. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13, saat Barnabas dan Paulus diutus sebagai pemberita firman pertama, Markus turut menjadi rekan sepelayanan mereka. Markus juga adalah salah satu murid yang paling dikasih Petrus, sampai-sampai Petrus memanggilnya dengan sebutan anakku Markus. Meskipun dia bukan salah satu dari 12 rasul, tetapi Markus dapat menulis kitab ini dengan pengalaman pribadinya. Tentunya ada pengaruh dari Rasul Petrus, sehingga kitab Markus mencatat berbagai peristiwa unik yang hanya bisa ditulis oleh Petrus. Sebagai contoh, peristiwa tentang Petrus mengutuk dan menyangkal Yesus hanya terdapat di kitab Markus. Hal ini terjadi karena Petrus meminta Markus untuk menuliskannya dengan benar dan jujur. Peristiwa yang dituturkan dalam kitab Markus terjadi begitu cepat, realistis, dan dinamis bila dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya. Kitab Markus adalah kitab Injil terpendek, tetapi merupakan kitab yang paling memuat inti dari firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Markus pasal 1 dimulai dengan kalimat, inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Dalam bahasa Yunani, Markus pasal pertama ayat pertama dimulai dengan kata arki, artinya permulaan. Hal ini berbeda dengan kitab Matius yang mana dimulai dengan silsilah Yesus Kristus. Begitu juga dengan kitab Lukas yang mana dimulai dengan sejarah kelahiran Yesus. Kitab Markus langsung dimulai dengan firman Tuhan Yesus. Beberapa teolog berpendapat bahwa Markus pasal 1 ayat 1 adalah pernyataan terbesar, sama seperti dengan kitab Kejadian pasal pertama ayat pertama yang berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Permulaan firman Yesus Kristus adalah permulaan dari kerajaan Allah. Dia adalah sejarah baru. Dan dialah perjanjian baru. Orang yang membuka tirai dan menyalakan api permulaan firman adalah Yohanes Pembaptis. Dia berseru-seru di padang gurun, bertobatlah dan dibaptis agar dosamu diampuni. Bagian selanjutnya dalam pasal 1 adalah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah itu Yesus dicobai di padang gurun. Tetapi Tuhan Yesus menang atas pencobaan itu. Sehingga melalui peristiwa ini dia membuktikan sepenuhnya bahwa dia adalah anak Allah. Lalu Yesus mulai memberitakan firman, memilih para muridnya, mengajar dan mengusir setan dengan penuh kuasa di rumah ibadah. Dia juga melakukan mukjizat kesembuhan yang pertama, yaitu menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Pasal 2 berisi tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh, lalu memanggil Lewi atau yang akrab kita kenal sebagai Matius, sang pemungut cukai, menjadi muridnya. Pasal ini juga mencatat kontroversi tentang hal berpuasa dan hari Sabat. Tentang hal berpuasa, jawaban Yesus terhadap orang yang mengkritik mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa adalah bahwa sekarang ini kan para murid sedang bersama dengan mempelai laki-laki dalam suasana pesta pernikahan. Sehingga layaklah mereka dalam suasana yang penuh dengan sukacita, bukan berpuasa. Kemudian tentang hari Sabat, Yesus menyatakan bahwa anak manusia
adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah Yesus mengawali pelayanannya dengan sangat luar biasa. Sekarang mari kita membaca Markus pasal 1 dan Markus pasal 2 bersama-sama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin Dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, Ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani Dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami? Yesus, orang Nazaret. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam! Keluarlah daripadanya!" Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa.
roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi, dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya,
dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat."